Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Anissa Nurul Fatimah dengan NPM 311231068. Hari ini kita akan menghitung perusahaan sepatu biar nggak rugi ya, teman-teman. Nah, bisa dilihat ya teman-teman, di sini harga jualnya ada 330.000 per unit, terus biaya variabelnya ada 185.000 per unit, dan biaya tetapnya itu ada 600 juta, sedangkan target penjualannya itu ada 8.000 unit, dan target keuntungan yang ingin dicapainya itu ada sebesar 500 juta rupiah. Nah, rumus pertama yang digunakan adalah margin kontribusi, di mana margin kontribusi menunjukkan berapa rupiah tiap unit menyumbang untuk menutup biaya tetap dan laba. Rumus dari margin kontribusi adalah harga jual dikurangi biaya variabel, maka didapatkan untuk margin kontribusinya sebesar 145.000, yang berarti di setiap sepatu terjual yaitu 145.000 tersedia untuk menutup biaya tetap dan memberikan laba. Selanjutnya, kita akan menggunakan rasio margin kontribusi untuk menghitung BEP dalam rupiah dan melihat proporsi kontribusi terhadap pendapatannya. Nih, rumus dari rasio margin kontribusi adalah margin kontribusi dibagi dengan harga jual, maka didapatkan besaran untuk rasio margin kontribusinya sebesar 44% ya teman-teman. Nah, selanjutnya kita akan menghitung BEP-nya ya teman-teman. Apa itu BEP? Yaitu break even point. Untuk melihat minimal unit yang harus terjual dan nilai penjualannya minimal biar nggak rugi gitu ya. Nah, BEP per unitnya itu dihitung dari biaya tetap dibagi oleh margin kontribusi dan didapatkan hasil sekitar nih, berapa itu nggak kelihatan ya, 4.138 unit. Nah, BEP dalam rupiah dihitung dari BEP unit dikalikan dengan harga jual per unitnya dan didapatkan hasil 1.365.540.000 yang merupakan nilai penjualan minimal untuk impas biar nggak rugi gitu. Jadi harus segitu hasilnya. Maaf ya nggak kelihatan. Terus di sini ada targetnya ya teman-teman, tuh 500 juta. Nah, jika laba yang ingin dicapainya oleh perusahaan itu adalah 500 juta, maka kita harus mencari berapa banyak unit yang harus terjual dengan menambahkan biaya tetap dengan target pendapatan yang nantinya akan dibagi dengan margin kontribusi dari hasil perhitungan yang didapat di sini sudah jelas ya, yaitu 7.587 unit yang merupakan banyak unit yang harus terjual untuk mendapatkan laba 500 juta tersebut. Oke teman-teman, pertama kita lihat dulu datanya. Perusahaan ini menjual sepatu dengan harga 330.000 per pieces. Biaya variabelnya itu 185.000 per pieces. Biaya tetapnya ada 600 juta per tahun, sedangkan target penjualannya ada 8.000 per pieces. Nah, pertama kita hitung dulu margin kontribusinya. Margin kontribusi itu rumusnya harga jual dikurangi biaya variabel. Harga jualnya kan 330.000 dikurangi 185.000, hasilnya ada 145.000 per unit. Yang kedua ada rasio marginnya. Rumusnya itu margin kontribusi yang ini 145.000 dibagi harga jual 330.000, hasilnya 43,94%. Lalu yang ketiga kita hitung BEP unit. Rumusnya biaya tetap dibagi MK unit. Biaya tetapnya 600 juta dibagi 145.000, hasilnya 4.137,93. Selanjutnya kita hitung BEP rupiahnya. BEP unit dikali harga jual. BEP unitnya 4.137 dikali 330.000, hasilnya 1.365.210.000.
Nah, selanjutnya itu unit yang harus dijual untuk mencapai target labanya itu ada 500 juta. Cara ngitungnya, biaya tetap 600 juta ditambah 500 juta hasilnya jadi 1 miliar 100 juta. 1 miliar 100 juta ini dibagi sama MK unitnya 145.000, hasilnya jadi 7.586,20. Dibulatkan jadi bisa jadi 7.587 unit. Nah, nih teman-teman bisa dilihat kan, berikut adalah laporan singkat untuk mendapatkan anggaran 8.000 unit tuh. Untuk penjualan didapatkan angka 2.640 juta, biaya variabelnya itu 1.480 juta, dan margin kontribusinya itu ada 1.160 juta, biaya tetapnya tetap ya 600 juta, dengan laba operasinya 560 juta. Nih, udah jelas kan ya teman-teman? Nah, oke, selanjutnya di sini ada margin keamanan dipakai untuk mengukur seberapa aman penjualan saat ini dari risiko rugi. Semakin besar marginnya ya tentu aja maka semakin aman gitu ya. Untuk mendapatkan margin keamanan dalam bentuk rupiah dan persentase, kita perlu mencari tahu dulu nih teman-teman, margin keamanan untuk per unitnya itu berapa. Nah, margin keamanan unit didapatkan dari anggaran penjualan dikurangi BEP per unitnya dan didapatkan hasil sebesar 3.862. Nah, ini bisa dilihat ya, setelah kiranya kita mendapatkan margin keamanan unit, terus dikalikan hasil tersebut dengan harga jual untuk mendapatkan margin keamanan dalam bentuk rupiah. Di sini kita mendapatkan margin keamanan yaitu 1.274.460.000 rupiah. Setelah mendapatkan margin keamanan dalam bentuk rupiah, terus kita bagi dengan hasil anggaran penjualan sehingga bisa mendapatkan margin keamanan dalam bentuk persentase. Nah, terus di sini juga udah jelas ya, untuk hasilnya kita dapat 48,28%. Artinya, penjualan bisa turun hampir 48% dari anggaran sebelum perusahaan mencapai titik impas. Nah, terus di sini juga ada tingkat operasi leverage, menunjukkan sensitivitas laba terhadap perubahan penjualan. Saat tingkat operasi leverage lebih besar dari 1, artinya persentase ya pasti berubah ya. Penjualan akan menghasilkan persentase perubahan laba yang lebih besar. Tingkat operasi leverage didapatkan dari membagi margin kontribusi dengan pendapatan bersih. Perusahaan mendapatkan tingkat operasi leverage di angka 2,07 yang sudah lebih besar dari 1. Hal ini menunjukkan setiap 1% perubahan penjualan laba berubah sekitar 2,07%. Jadi, jika terjadi kenaikan penjualan sebesar 30%, maka laba akan meningkat gitu. Nah, terus di sini juga ada hasil analisanya, bisa dibaca teman-teman, karena kalau dibacain nanti durasinya nggak cukup tuh. Nah, terus di sini yang terakhir itu ada keputusan yang dapat kita ambil. Yang pertama, memastikan target penjualan realistis. Terus yang kedua, ada perhatian pada biaya tetap. Yang ketiga, ada strategi peningkatan volumenya. Dan yang terakhir, ada penguatan pemasaran dan distribusi.